Baik, Bismillah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam proses pembekaman. Karena sebagai seorang terapis, otomatis kita harus tahu langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan proses pembekaman. Jangan sampai kita di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, setelah kita mempersiapkan pasiennya, ternyata peralatan tidak cukup. Setelah kita mempersiapkan peralatannya, ternyata perlengkapan yang lainnya tidak memadai. Jadi untuk itu kita harus lakukan langkah-langkah dalam proses pembekaman. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan diri kita. Ya, persiapan kita sebagai terapis, otomatis karena kita akan melakukan terapi yang bisa dibilang operasi kecil, Bapak Ibu ya. Bekam itu bisa dikatakan operasi kecil, di mana kita melakukan proses perlukaan minim pada pasien kita, baik yang menggunakan lancet, yang menggunakan jarum, atau yang menggunakan tolehan bisturi. Makanya kita harus melakukan sterilisasi diri kita terlebih dahulu. Boleh dengan membersihkan diri mandi ya, atau setidaknya kita berwudu. Kenapa kita perlu berwudu? Karena berwudu sendiri adalah bagian dari mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Karena tidak sedikit orang yang dibekam itu memiliki gangguan jin. Akhirnya begitu dibekam, kita tidak punya penjagaan, tubuh kita tidak menyerang balik kepada kita. Makanya alangkah lebih baiknya kalau sebelum bekam itu kita punya wudu. Ya, selain wudu itu jelas membersihkan fisik kita, wudu juga sebagai benteng kita untuk membersihkan jiwa tua. Yang harus kita persiapkan ada top, ya, yang kemudian hand pump, kan? Jangan semua Pak, karena ini juga harus kita siapkan. Kemudian ini bekam juga harus kita persiapkan. Ya, kita akan melukai lainnya gitu. Sementara ukuran jarum sendiri kan terlalu dalam kalau tidak menggunakan ini gitu. Kecuali kalau kita bisa menggunakan yang lain, bisa menggunakan bisturi, bisa menggunakan torehan, ya silakan tidak menggunakan ini. Tapi siapkan bisturinya, siapkan hand scalpel-nya, siapkan bisturinya yang ukurannya sesuai dengan yang kita sudah kuasai gitu ya pemakaiannya. Tapi kadang-kadang ada yang melakukan pembekaman menggunakan silet. Apakah boleh? Kami baik di lembaga ataupun di klinik sangat tidak menganjurkan proses membekam menggunakan silet. Kenapa? Yang boleh dilakukan atau yang boleh dipakai untuk membekam adalah bahan-bahan yang silver, bahan dasarnya. Kenapa silver? Karena silver itu pertama bebas dari karat. Yang kedua, bebas dari kuman dan bakteri karena sudah melalui proses sterilisasi. Sementara kalau silet, kita tahu sendiri banyak kita menemukan silet-silet yang berkarat gitu ya. Walaupun baru dibuka, walaupun baru dipakai, suka ada titik-titik karat sedikit gitu. Nah itu sangat kita riskan, kita khawatirkan nantinya bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau menggunakan silet sangat kami tidak rekomendasikan. Tapi kenapa banyak yang menggunakan? Ya itu mungkin pilihan mereka gitu. Tapi kalau kita ingin menjaga izah, ingin menjaga marwah bekam, ingin menjaga sterilisasi juga dalam bekam, ya kita jangan menggunakan itu. Ada kok alat-alat yang sudah dipersiapkan oleh yang sudah di ACC oleh Dinas Kesehatan untuk bisa digunakan dalam proses pembekaman. Dan itu pun tidak terlalu memakan biaya sebetulnya. Hampir sama dengan kita menggunakan silet sebetulnya. Dan pertama disiapkan adalah helm bekam dan adalah sarung tangan. Kenapa kita perlu menggunakan sarung tangan dan masker? Karena pada saat kita akan melakukan proses pembekaman, nanti tangan kita itu akan bersentuhan dengan darah. Kalau darah bertemu dengan itu khawatir darah mereka yang bisa menularkan penyakit yang jangan lupa untuk menggunakan yang namanya sarung tangan dan masker. Terus masker fungsinya buat apa? Coba begitu Bapak Ibu membakar udara. Udara apa itu? Sangat banyak bercampur dengan oksidan di dalam tubuh pasien gitu. Makanya kalau begitu keluar gitu, terhirup oleh mulut kita, oleh hidung kita, itu bisa mengakibatkan penyakit berbahaya juga, terutama penyakit yang berhubungan dengan paru-paru nantinya. Ya, makanya penggunaan sarung tangan dan masker mutlak harus kita. Yang kedua, kita lakukan prosesnya. Proses yang jadi kita dan pasien Allahumma rabbana adzifauka sifaan la yughadiru saqama. Bacakan itu, insya Allah apapun penyakit pasien Allah akan memberikan kemudahan untuk bisa disembuhkan. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit itu insya Allah ada obatnya. Ya, karena Allah lah yang maha menyembuhkan, Allah lah yang maha pasien mau sembuh, alhamdulillah. Allah yang pun ya kita emang pada dasarnya bukan untuk menyembuhkan, tapi kita membersamai pasien itu menuju kesembuhan. Tapi kalau memang belum mendapatkan kesembuhan, ya itu mutlak. Ada yang setelah dibekam yang penyakitnya tambah parah, ada. Karena memang Allah yang mengizinkan itu gitu. Cuma sebisa mungkin, kalaupun setelah dibekam yang bersangkutan meninggal, diusahakan bukan karena bekamnya, ya, bukan karena bekamnya yang menjadi masalah gitu. Mungkin ada komplikasi penyakit apa gitu yang memang terjadi qadarullah setelah berbekam, padahal bukan karena bekamnya. Setidaknya kita menjaga itulah gitu.
Jangan sampai justru karena bekam gitu. Ada orang isi darah yang pecah pembuluh darahnya, akhirnya stroke dan meninggal. Nah, itu yang harus kita hindari seperti itu. Walaupun tetap namanya takdir Allah yang menentukan gitu. Ya. Ini yang pertama kita berdoa dulu, baik pasien ataupun terapisnya melakukan dosa dan yang doa ya, maaf, melakukan diagnosa yang pertama yaitu anamnesa atau wawancara. Ini sudah kita contohkan ya, anamnesa pada menanyakan juga yang mana supaya kita tahu oh ini penyakitnya berhubungan dengan organ ini, maka titik bekamnya nanti di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, itu yang perlu kita bekam. Yang kedua, yang bisa tensi darah, mata, lidah, telapak tangan. Pembekaman adalah mengoleskan minyak. Saya biasanya menggunakan minyak zaitun. Batu sauda boleh, MHS minyak goreng yang sudah dipakai gitu ya, itu boleh sebetulnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita membatu sauda gitu kan, itu yang sunnah karena kita ya. Yang pertama oleskan minyak herba, kemudian hisap bagian yang akan dibekam. Silakan tentukan titiknya. Kemarin kita sudah sama-sama membahas titiknya ya. Insya Allah nanti di slide di PDF saya akan share fungsi titik bekam dan letaknya. Setelah kemarin kita sudah sama-sama mengetahui letak titik bekam, tapi fungsi detailnya insya Allah saya akan share nantinya. Ya, sengaja saya share di akhir. Kenapa? Karena supaya bisa murojaah gitu. Pas begitu membuka modulnya, oh iya kemarin kita membahas ini, oh iya kemarin kita membahas ini. Jadi tidak membaca modul sambil memperhatikan tayangan gitu. Soalnya kalau seperti itu biasanya ada yang tidak fokus. Mungkin membacanya jadi tidak fokus, mungkin memperhatikan slide-nya jadi tidak fokus. Ya. Ini ya, yang berikutnya adalah menghisap bagian tubuh yang akan dibekam. Kemudian, yang selanjutnya, melakukan perlukaan baik dengan lancet ataupun dengan bisturi. Jadi tadi ya, setelah dihisap, disedot ke bagian tubuh yang akan dibekam, dilakukan perlukaan dengan lancet, ya dengan jarum, ya dengan pen lancet atau dengan bisturi, dengan pisau khusus yang biasa digunakan untuk melakukan operasi kecil. Ya. Setelah dilakukan perlukaan, lakukan hisapan kembali. Maka disinilah terjadinya keluar darah statis. Ya, dilakukan perlukaan kembali untuk mengeluarkan darah statis dari tubuh pasien. Ya. Berapa lama ini? 3-5 menit. Jadi ingat, setiap penghisapan itu berkisar antara 3-5 menit. Baik penghisapan pertama pada saat menghisap tubuh untuk mengumpulkan darah statis di satu titik gitu ya. Penghisapan kedua setelah darah statisnya dikeluarkan. Penghisapan ketiga ketika kita mengeluarkan plasma itu pun antara 3-5 menit. Kalau kurang gimana? Kalau kurang dari 3 menit biasanya darahnya belum mengental sehingga begitu dilap, begitu dibersihkan suka bleber kemana-mana. Kalau lebih dari 5 menit bahkan lebih dari 7 menit gimana? Kemungkinan kulitnya akan melepuh, terjadi blister karena terlalu lama proses penyedotan, terlalu lama proses penghisapan itu bisa mengakibatkan sel darah putih mengumpul di satu titik terlalu banyak, akhirnya mengakibatkan blister. Ya, ini penghisapan. Yang berikutnya setelah dilakukan penghisapan adalah dibersihkan darahnya menggunakan kasa. Ya, membersihkan luka dengan kasa. Kenapa harus dengan kasa? Karena kalau tisu itu biasanya agak rentan mengandung pemutih. Apalagi tisu-tisu yang beraroma itu sudah jelas mengandung zat kimia. Makanya kita menggunakannya kasa. Selain karena memang itu digunakan sebagai alat kesehatan, itu pun menjaga izah kita, marwah kita sebagai pembekam. Oh iya, ternyata seorang pembekam itu tidak sembarangan. Alat yang digunakan pun sesuai dengan standar kesehatan internasional. Beda kalau kita dibekam oleh orang-orang yang keliling ya, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, ngelapnya pun pakai sembarangan, tisu yang ada saja yang dipakai gitu. Itu kadang-kadang kita merasa ini kan bener nggak ya pengobatannya gitu. Tapi kalau kita datang ke satu klinik, di mana di klinik itu pelayanannya maksimal, terapisnya juga menjaga sterilisasi, begitu akan membekam, maskernya dipakai, sarung tangannya dipakai, bahkan pakai APD lengkap gitu ya. Kalau kemarin-kemarin waktu virus corona 19 lagi maraknya gitu ya, bahkan para terapis itu menggunakan APD gitu, APD lengkap, minimal face shield itu dipakai gitu. Setelah masker sudah jelas dipakai, face shield dipakai. Ya, makanya itu semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bekam. Akhirnya tumbuhlah kepercayaan yang lebih-lebih dari masyarakat sehingga sekarang para dokter sekalipun sudah mengakui bahwa bekam itu pengobatan terbaik. Akhirnya muncullah perkumpulan yang namanya Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia. Ya, itu. Jadi itu merupakan salah satu keuntungan kalau kita menggunakan menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai dengan standar kesehatan internasional. Izah bekam, marwah bekam itu terangkat oleh
cara kita menterapi gitu. Subhanallah ya, kita mengangkat derajat sunnah dengan keahlian kita itu merupakan hal yang luar biasa gitu. Ya. Terus yang selanjutnya dilakukan pengisapan kembali. Maaf. Dilakukan kembali untuk mengeluarkan plasma. Apa plasma? Plasma adalah sel darah putih. Sel darah putih yang memang fungsinya untuk menutup luka bekas bekam ini. Berapa menit? Sama. Kisaran 3-5 menit. Ya, bersihkan plasmanya, kemudian oleskan minyak herba pada luka bekam tersebut. Simpel kan? Membekam simpel ya. Pertama, kita berdoa dulu. Yang kedua, diagnosa pasiennya. Apa keluhannya? Nanti titik mana yang akan kita tentukan? Titik mana yang akan kita bekam? Setelah kita tahu mana yang akan kita bekam, langsung lakukan pembekaman. Yang pertama, oleskan minyak herbal di bagian tubuh yang akan dibekam. Lalu hisap, ya 3-5 menit hisap, lukai titik tersebut dengan pen lancet atau dengan bisturi, lukai. Setelah dilukai, hisap kembali supaya darahnya keluar. Berapa lama? Sama, 3-5 menit. Setelah dikeluarkan darahnya, bersihkan. Ya, bersihkan dengan kasar tadi ya. Kemudian hisap lagi untuk mengeluarkan plasma. Setelah plasmanya dibersihkan, oleskan minyak herba pada luka bekam. Beres. Proses pembekaman pun selesai. Tapi proses selanjutnya itu baru kita mulai. Karena setelah membekam, kita harus melakukan proses sterilisasi. Pertama, semprot dulu kop bekam dengan alkohol 70%. Ya, disemprot dulu alkohol disemprot dulu kop bekamnya dengan alkohol 70%. Kemudian direndam dengan cairan klorin. Ya, cairan klorin itu seperti yang kemarin sudah saya share gitu ya. Itu adalah campuran pemutih ya. Cairan pemutih baju, mungkin baik clean, sun clean, pro clean atau apalah itu pemutih baju gitu ya. Dengan air berbanding 10. Kalau kita bikin cairan klorinnya 1 gelas, maka air bersihnya adalah 10 gelas. Kalau kita bikin cairan klorinnya 1 liter, maka air bersihnya 1 liter untuk campurannya. Itu digunakan untuk merendam semua kop yang telah kita pakai. Berapa lama merendamnya? Sekitar 15-30 menit. Ya, direndam 15-30 menit. Setelah itu dicuci menggunakan sabun disinfektan di air yang mengalir. Ingat, di air yang mengalir. Ya, jangan di kayak tukang bakso pinggir jalan gitu ya, nyuci mangkoknya di ember, 1 ember itu buat beberapa mangkok, jangan seperti itu. Kalau alat bekam harus benar-benar di air yang mengalir. Kenapa? Kalau di 1 ember untuk beberapa alat bekam itu khawatir ada kuman yang menempel di kop lain dan tidak terbuang, malah nempel lagi di kop yang sebetulnya harusnya sudah bersih. Ya. Kemudian boleh disimpan di sterilisator ya kalau yang punya, kalau tidak punya cukup dibersihkan sampai kering. Dan sebelum dibersihkan, semprot lagi dengan alkohol 70%. Jadi setelah proses pencucian ini, semua kopnya disemprot dengan alkohol 70%. Baru dibersihkan dengan dengan lap bersih ya atau tisu kering gitu sampai benar-benar bersih dan kering si kopnya. Kalau punya sterilisator silakan simpan di sterilisator. Kalau tidak punya ya tadi minimal sudah bersih dan kering dan disimpan di tempat tertutup. Ya, itu baru selesai yang dinamakan proses pembekaman gitu ya. Baik, di sini ada chat, saya akan coba baca ya. Saya akan coba baca. Saya biasanya sebelum menusukan bisturi saya semprot alkohol ke kulit mau dibekam, itu boleh. Kalau sebelum ditusuk sebetulnya sih tidak perlu menggunakan alkohol lagi, karena kalau kita menggunakan minyak herba itu sudah sama gitu ya, sudah sama tingkat disinfektannya gitu, bahkan lebih bagus alkohol tingkat disinfektannya. Kalau menggunakan alkohol khawatirnya pas begitu kita melakukan proses perlukaan bisa perih ke kulitnya. Jadi kalau saran saya sebaiknya jangan disemprot alkohol dulu kalau mau dilukai. Sudah aja, gunakan aja minyak zaitun, udah cukup. Tadi soalnya kalau alkohol itu kan agak perih ya, agak perih ke kulit gitu kalau nanti terjadi perlukaan. Apalagi kalau setelah perlukaannya disemprot alkohol itu bisa lebih perih lagi gitu. Ya, jadi saran saya sih jangan menggunakan alkohol ya sebelum dilukai ya. Cukup dengan minyak herba juga sudah cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya.
berapa kali atau berapa kali sedot atau bekam sampai keluar cairan beningnya. Terus kalau sudah berulang masih banyak darahnya gimana? Sebetulnya kalau sedotan sih sampai selesai saja, sampai selesainya sih darah keluar gitu ya, sampai berhenti keluarnya darah gitu. Misalkan begitu 3 sampai 5 menit awal kita tarik kopnya, ternyata darahnya masih keluar gitu ya. Ya udah sedot lagi aja. Yang penting jangan dilakukan perlukaan lagi. Ya. Saya sering beberapa kali gitu ya menemukan pasien yang udah disedot berulang-ulang masih keluar darahnya, ya terus sedot lagi aja. Nanti di satu titik pun di satu waktu pun akan berhenti ya, akan berhenti. Nah kalau sudah berhenti baru itu namanya sedotan terakhir. Ya, jadi memang tidak ada batasan baku ya untuk penyedotan. Yang ada batasan baku itu adalah perlukaan. Kalau perlukaan tidak boleh lebih dari satu kali. Pertama kali dilukai, disedot, karena tidak keluar darahnya, dilukai lagi, jangan. Karena tekstur kulitnya sudah berubah. Ya. Kalau yang sebelumnya kan teksturnya mesti tekstur seger nih kulitnya nih, dilukai keluar darahnya. Tapi ternyata darahnya tidak keluar banyak, lukai lagi jangan. Ya sudah, kalau memang tidak keluar banyak ya mungkin kadar toksin di dalam tubuhnya pun emang lagi tidak banyak gitu. Jadi memang tidak perlu ya banyak atau tidaknya keluar darah itu bukan jaminan seseorang akan mendapatkan kesembuhan. Ya. Jadi sampai keluar cairan beningnya ya kalau benar-benar sih darah merahnya sudah habis itu ya. Darah statisnya sudah habis, itu memang baru keluarkan cairan beningnya, plasmanya tadi 3 sampai 5 menit berikutnya. Ya. Sarung tangan berapa banyak yang digunakan dari awal bekam sampai sterilisasi saat bekam? Cukup satu pasang saja, Pak. Ya, satu pasang saja cukup. Contohnya kita membekam satu orang dari mulai pembekaman sampai plasma steril, ya cukup menggunakan satu pasang sarung tangan aja, kecuali kalau kita akan menangani pasien lain baru ganti sarung tangannya. Jadi dari awal sampai akhir sterilisasi alat bekam ya cukup satu pasang saja, kecuali kalau kita akan menangani pasien yang lain. Oke? Ya, itu tadi langkah-langkah dalam proses pembekaman. Simpel ya. Saya yakin di sini semuanya sudah pada bisa, sudah pada tahu. Cuma mungkin ada yang sudah sering membekam atau ada juga yang baru belajar beberapa orang saja yang dibekam. Tapi pada intinya ya bisa lah, kita bisa memekamnya. Kita punya dasar seperti itu. Cuma nanti diasah lagi supaya bisa lebih maksimal hasilnya. Pertama, diagnosanya kita maksimalkan. Jangan sampai kita salah titik, jangan sampai kita menimbulkan malpraktek gitu. Misalnya kalau diagnosanya bisa dimaksimalkan. Nama-nama titik bekam kemarin kita sudah sama-sama bahas ya. Kemarin kita sudah sama-sama bahas itu ada yang umum muhib, ada yang akhdain, katifain. Insya Allah nanti makanya saya akan share modulnya supaya bisa dimurojaah. Supaya nanti ingat lagi, oh ini yang namanya al-akhdain, oh ini namanya yang namanya umum muhib, oh ini yang namanya qomah 2, ini yang namanya sab, ini yang namanya zutnu gitu. Insya Allah nanti kita akan saya akan share modulnya supaya bisa murojaah ya. Baik, itu tadi langkah-langkah dalam proses pembekaman. Berikutnya saya akan share Saya akan share kondisi kegawat daruratan dalam pasien dalam pembekaman. Oh maaf, ada satu lagi ternyata. Ada satu lagi yang perlu saya share yaitu cara pembuangan cara membuang limbah bekam. Ada dua bagian. Ada yang infeksius, ada yang non infeksius. Maksudnya infeksius itu adalah yang terkena darah, itu infeksius. Kalau yang non infeksius ya memang yang tidak terkena darah gitu. Dan yang infeksius kita bagi dua, ada infeksius logam dan ada infeksius non logam. Kalau yang non infeksius itu gampang, pembuangannya cukup dibuang di tempat sampah biasa aja udah jadi, udah selesai gitu ya. Kalau yang non infeksius. Tapi kalau yang infeksius itu memerlukan penanganan khusus. Contohnya gini, darahnya sudah nempel, sudah banyak nih. Sudah mau dibersihkan kasar dengan tisu bercampur dengan darah, maka langkah selanjutnya adalah dibakar, ya, dibakar campuran tisu kasar sama yang bercampur dengan darah dibakar. Dan cara membakarnya pun jangan terlalu dekat dengan pemukiman, jangan terlalu dekat dengan rumah kita. Ya, setidaknya berjarak 10 meter cukuplah. Yang penting jangan sampai benar-benar nempel ke halaman kita, apalagi
si asapnya masuk ke rumah kita, itu lebih bahaya lagi nanti. Jadi dia kalau yang non infeksius gampang, udah dibuang di tempat sampah pun jadi gitu. Apa saja sih yang non infeksius? Mungkin dus bekas kasa, dus bekas tisu, dus bekas sarung tangan, itu kan non infeksius. Tapi kalau tisunya, kasanya, jarumnya, itu kan infeksius, makanya harus penanganan khusus. Nah, kalau yang infeksius non logam, kita bisa menangani sendiri dengan dibakar. Tapi kalau yang infeksius logam, kita harus bekerja sama dengan puskesmas untuk bisa membantu membuang ini, menghancurkan ini. Bisa kita nantinya menjalin kerjasama dengan puskesmas. Pak, Bu, tolong dong, saya punya limbah bekas jarum bekam, tolong bantu saya membuangkan. Paling nantinya ada jasa lah ya, jasa untuk yang dibayar ke puskesmas. Nggak banyak sih, sekitar 20.000 per kilo biasanya. 20.000, 30.000 per kilo cukup sih. Biasanya gitu ya, tergantung puskesmasnya masing-masing gitu. Tapi jarang yang sampai 50.000 per kilo, jarang. Dan ingat, sekilo jarum itu bisa sampai 1 botol besar air mineral ya, 1 kilo jarum itu. Dan itu sudah berapa ribu jumlahnya gitu. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, kok mahal sih segitu, langsung. Ingat, kita membekamnya pun udah ribuan orang kalau sudah sekilo jarumnya. Ya. Itu ya, cara penanganan limbah bekam. Ini yang infeksius, ya seperti ini. Kalau yang non infeksius, silakan dibuang di tempat sampah biasa saja. Nah, baru yang berikutnya saya akan bahas tentang kegawat daruratan dalam bekam. Kenapa? Karena kemungkinan-kemungkinan ini sangat mungkin terjadi ketika kita membekam. Yang pertama, ketika ini ya. Oke. Yang pertama kegawat daruratan itu adalah pasien yang kesurupan. Ya, pasien yang kesurupan. Sering sekali kita menemui pasien yang kesurupan. Pas dibekam, karena ada jin di dalam tubuhnya, sementara jin tinggal di aliran darah, kesurupan pas dibekam. Terus gimana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya harus seperti apa? Yang pertama, ya, kita tetap tenang, zikir, lepaskan semua kopi menempel, kuasai pasien agar tidak berlebihan. Kemudian lakukan pijatan ringan di area umumnya, tengkuk belakang telinga, sela-sela ibu jari dan telunjuk tangan. Dan yang paling penting, lakukan ruqyah syar'iyah. Jadi seorang terapis bekam itu harus bisa meruqyah juga. Ya, karena tidak menutup kemungkinan ada pasien yang seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Yang kedua, hal yang mungkin terjadi ketika bekam adalah ya, yang sudah masuk. Ya. Hal yang berikutnya adalah pasien yang pingsan ketika dibekam. Ada beberapa kemungkinan, mungkin dia takut jarum, mungkin dia kondisi sebelum dibekam kondisinya lemah, atau memang kita yang salah dalam membekam. Ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi walaupun apapun kemungkinannya, kalau ada pasien pingsan, maka yang harus kita lakukan adalah lepaskan semua kop yang menempel. Kemudian darah dibersihkan secepat mungkin. Ya, jangan sampai darahnya dibiarin terlalu lama gitu. Kemudian baringkan dengan posisi miring ke lambung, ya. Jadi posisinya lambung menghadap kanan gitu, sesuai dengan sunnah Rasul, dan kepala lebih rendah dari badan. Ini fungsinya buat apa? Supaya jantung tetap berada di atas. Kalau kita miringnya ke kiri, jantung jadi di bawah, berat nantinya. Kan yang pingsan itu detak jantungnya lemah. Jadi kalau tertekan oleh bagian tubuh kanan kita, ini semakin lemah detakannya. Makanya dibaringkannya ke sebelah kanan supaya jantungnya tetap di kiri. Jadi tetap kencang. Jantungnya lebih, maksudnya jantungnya jadi tetap di atas. Jadi detakannya kencang. Dan kenapa kepala harus lebih rendah dari badan? Supaya suplai darah dari jantung itu cepat. Kalau di atas itu agak terhambat nantinya. Ya. Kemudian longgarkan semua pakaian yang melekat. Ini sudah terjadi berpakaian kalau berbekam ya. Berikan udara segar, kalau memungkinkan diberikan oksigen atau minimal dikipasi. Dan kemudian lakukan pemijatan ringan di area parit antara mulut dan hidung. Sini. Pijat agak kencang di sini, nanti biasanya bangun. Ya. Kemudian yang mungkin juga terjadi adalah pasien yang gatal-gatal setelah dibekam. Kenapa terjadi gatal? Karena memang itu ada terjadi proses penyembuhan luka oleh plasma, oleh sel darah putih. Ya, makanya suka terjadi gatal. Jadi jangan, kalau ada yang gatal jangan khawatir, kasih tahu aja, Pak, Bu, ini proses penyembuhan. Namanya efek histamin. Proses penyembuhan luka oleh sel darah putih. Caranya tinggal diolesi bagian yang luka yang gatal tersebut dengan minyak herbal, dan kalau bisa minyak herbalnya dihangatkan dulu sebentar. Digarang sedikit di atas lilin menggunakan sendok, hangatkan dulu baru dioleskan ke bagian yang gatalnya itu. Insya Allah gatalnya semakin berkurang. Dan jangan biarkan digaruk, cukup saja.
dan kasih tahu bahwa ini adalah proses penyembuhan luka. Itu yang kalau gatal ya. Jadi ada 3 kemungkinan orang yang kondisi gawat darurat pasca bekam. Ada 3 kemungkinan. Tadi ya, kesurupan, pingsan, dan gatal yang paling sering. Cara penyelesaiannya seperti tadi, insya Allah. Baik, saya ini ada chat lagi yang masuk. Saya coba buka ya. Sebentar. Sekali bekam 15 detik boleh. Kalau yang sudah terbiasa boleh, Bu. Kalau sudah biasa bekam, udah rutin berbekam, 15 detik boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang baru berbekam, ya setidaknya 5 titik dulu, 7 titik dulu kalau yang baru ya. Kenapa? Supaya tubuhnya adaptasi dulu. Soalnya kalau yang baru langsung dikasih bekam segitu banyak, khawatir darah yang keluar terlalu banyak, maka nanti tubuhnya akan kehabisan darah. Bukan kehabisan darah, tapi kehabisan energi. Kehabisan energi untuk bisa membentuk darah baru. Ya, makanya jangan terlalu banyak lah untuk yang baru-baru. Tapi kalau yang sudah terbiasa rutin 1 bulan sekali berbekam, mau 15 titik bahkan lebih pun nggak jadi masalah. Karena tubuhnya sudah adaptasi. Jadi kalau sudah berbekam biasanya langsung dia proses penyembuhannya cepat gitu. Proses penyembuhan lukanya cepat gitu. Ya. Jadi boleh ya. Kalau untuk yang sudah sering berbekam sih nggak apa-apa. 15 detik sekaligus nggak apa-apa. Oke. Jadi itu tadi adalah teknik dalam membekam ya. Setelah kemarin kita bahas teorinya, setelah kita bahas dalil-dalilnya, kita bahas nama titiknya, kontraindikasinya, larangan-larangannya, baru alhamdulillah hari ini kita membahas tekniknya. Dan saya rasa sih tekniknya juga tidak terlalu tidak terlalu sulit, tidak terlalu memusingkan. Saya yakin semuanya juga bisa. Termasuk Bu Munisa tadi bertanya tentang boleh nggak membekam 15 detik, artinya sudah tahu kalau membekam itu ada titik-titik tertentu gitu yang dilakukan proses pembekamannya. Jadi saya yakin Isi sudah tahu, tinggal diasah saja. Insya Allah nanti modulnya akan saya share di grup ya, supaya bisa di-download PDF-nya. Nah, baru nanti kita merojaah sama-sama. Baik, insya Allah untuk pertemuan esok hari kita akan mulai ke metode ruqyah. Materi ruqyah syariah yang otomatis insya Allah diawali dengan diagnosa non-medis. Setelah kita kemarin belajar diagnosa medis, besok insya Allah kita akan belajar diagnosa non-medis. Supaya apa? Supaya kita lebih akurat dalam melakukan proses terapi ruqyah syar'inya. Karena jangan sampai kita begitu melakukan terapi ruqyah ya, semuanya dihubungkan dengan gangguan jin, padahal tidak semuanya berhubungan dengan gangguan jin. Bisa saja memang faktor psikologis yang mempengaruhi gangguan itu masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Baik, mungkin untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini. Tadi yang pertanyaan-pertanyaannya alhamdulillah sudah bisa terjawab. Mudah-mudahan bisa mewakili kegelisahan, bisa mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditanyakan di grup, insya Allah saya akan bahas juga dan ini kita sama-sama diskusikan. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, kenapa saya gunakan Zoom yang biasa, yang reguler, supaya ada timernya ya, supaya ketahuan timernya kita, karena tidak mungkin kita terlalu lama, terlalu larut selesainya di bulan Ramadan ini. Khawatir kita persiapan sahurnya nanti kesiangan. Ya, itu dulu untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa diamalkan ilmunya, terutama itu ya. Dan mudah-mudahan kita silaturahimnya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup halaqah ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin end Bapak Ibu. Izin di end Bapak Ibu ya. Insya Allah besok kita bertemu lagi.